Ya, shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita masih hidup, kita masih bergerak dan ada bagaimana ada pada pagi hari ini. Walaupun situasi yang kita hadapi hari ini sangat sulit, kita harus mengalami yang namanya isolasi, karantina, menjalankan program pemerintah agar tidak terjadi penularan virus corona. Baik, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat pada Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membacanya bersama-sama firman Tuhan ini. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dan kami akan menyiapkan hati kami untuk kami merenungkannya, untuk kami bersama-sama dilawat oleh firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menyegarkan kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami kembali, untuk kami selalu melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah bersukacita di dalam penderitaan. Bersukacita di dalam penderitaan. Iman Kristen yang sejati tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan. Masalah, kesulitan yang terus terjadi sampai hari ini. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti bahwa hidup kita akan aman saja, hidup kita tidak mengalami persoalan, tidak mengalami tantangan. Tetapi di dalam iman Kristen yang sejati, kita dipanggil Tuhan juga untuk menghadapi penderitaan. Dan hari ini penderitaan yang kita hadapi adalah terjadinya penularan virus corona yang begitu pesat perkembangannya. Hampir 170 lebih negara terkontaminasi dengan virus ini. Ini menjadi pergumulan kita, menjadi tantangan bagi kita.
Saudara bersyukur karena Gereja Kami Injil Indonesia telah melakukan doa puasa bersama pada hari Jumat. Kita tidak hanya berdoa untuk gereja Kami Injil, tetapi kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan berdoa untuk dunia ini. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu bagaimana kita menghadapi penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini? Ketika kita kembali kepada latar belakang pergumulan iman Habakuk, di pasal yang pertama kita melihat bagaimana kehidupan Habakuk sebagai seorang nabi. Dia orang yang berada di barisan terdepan di tengah-tengah umat Israel. Tetapi ketika menghadapi kesulitan ini, dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan ini, Nabi Habakuk dia mulai mengubah pandangannya. Dia mengubah pola pikirnya, perspektifnya terhadap masalah, terhadap situasi yang dihadapi oleh umat Israel. Ketika kita melihat pada pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana doa Habakuk dinaikkan sebagai sebuah respon ketika dia menghadapi kesulitan dalam pelayanannya sebagai seorang nabi. Dan kita akan belajar bagaimana pengalaman ini, bagaimana doa-doa yang Habakuk naikkan. Kiranya ini juga menjadi doa kita, menjadi iman kita, menjadi pengharapan kita di tengah-tengah kita menghadapi tantangan pada hari ini. Hal yang pertama yang ingin kita renungkan, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini adalah kita harus melihat karya Allah di dalam sejarah kehidupan kita. Habakuk dia telah melihat bagaimana bangsa Israel dibawa keluar oleh Allah melalui Musa, keluar dari tanah Mesir menuju kepada sebuah tanah yang Allah janjikan. Dan kita melihat bagaimana karya Allah terjadi kepada umat kesayangannya, kepada umat kepilihannya. Habakuk mengingatkan karya itu kepada orang Israel, bahwa ada perbuatan besar, perbuatan yang ajaib yang Allah telah lakukan, yaitu Allah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Allah berkarya dalam hidup kita, dan karya Allah itu sampai hari ini terus kita saksikan. Mari sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang punya iman yang sejati, kita harus mengingat kembali janji-janji Allah, karya Allah dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, bagaimana kita mengubah kesulitan menjadi sebuah sukacita seperti dilakukan oleh Nabi Habakuk. Yang kedua adalah ada janji Allah, yaitu kekuatan Allah. Kita melihat pada ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi kekuatan Allah
yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi janji Allah bagi kita. Kekuatan Allah lah yang mampu membawa kita untuk bertahan sampai hari ini, bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit, agar kita tidak hanya berharap kepada keadaan, berharap kepada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat usaha manusia, tetapi kita harus mengubah pandangan kita untuk kita berharap kepada kekuatan Allah. Kita butuh kekuatan Allah. Kita butuh janji Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi yang kita hadapi, kita sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mampu bertahan, untuk mampu mengalahkan kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengubah sukacita itu menjadi sukacita yang berlimpah-limpah. Yang ketiga yang kita lihat adalah kita harus menyadari bahwa Allah adalah penyelamat yang sejati. Kita sadar bahwa Allah tidak hanya memberikan kekuatan, namun Dia juga menjadi penyelamat kita, juru selamat kita satu-satunya. Jikalau Tuhan yang kita percaya hanya memberikan kekuatan, hanya menyelamatkan kita pada masa ini saja, maka hidup kita hanya bersifat sebentar. Tetapi keselamatan itu tidak hanya di dunia saja, tetapi Allah menyediakan keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal. Dan inilah rahasia mengapa kita bisa bertahan di dalam kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Karena kita percaya Allah memberikan keselamatan. Selamat dari kehidupan yang sesungguhnya. Kekasih Tuhan yang diberkati pada pagi hari, mari di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita boleh bersukacita karena ada janji, ada rahasia yang Tuhan sampaikan melalui pengalaman Nabi Habakuk. Yang pertama, kita harus ingat perbuatan besar, perbuatan ajaib yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Allah tidak hanya menyelamatkan kita pada saat ini, tetapi keselamatan itu bersifat abadi selama-lamanya. Kiranya setiap kita boleh kuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan untuk kami selalu mengingat karya-Mu. Kami selalu menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, dan Engkaulah penyelamat kami yang sejati. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.